Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di Iseng-Iseng Review. Di kesempatan kali ini saya akan mereview SSV Quartz Ultraman Orb Origin. Setelah yang satu ini. Authorize. Pertama-tama kita bahas dulu boxnya. Di sini boxnya box lebar ya. Jadi di sini dominannya warna silver. Kemudian di sini blisternya berbentuk lingkaran. Kemudian juga ada tulisan Ultraman Orb Origin. Kemudian ada seperti pelangi ya di sini. Kemudian di sini ada logo dari serial Ultraman Orb. Kemudian di sini ada logo Tamashii Nation, logo Bandai. Logo Bandainya masih pakai logo Bandai yang lama yang warna merah. Kemudian di sini ada penampakan dari Ultraman Orb-nya, bukan SF-nya ya. Kemudian bagian samping ada tulisan Ultraman Orb Origin dengan aksen pelangi juga. Kemudian bagian belakang ada contoh pose-posenya dan tulisan Jepang yang saya tidak tahu artinya. Kemudian bagian bawah juga ada tulisan Ultraman Orb Origin. Bagian atasnya polosan hanya ada tulisan SSV Quartz. Karena panjang lebar, langsung kita buka boxnya. Ini boxnya kurang mulus ya, karena memang ini rilisan lama, jadi ya kondisinya seperti ini. Langsung saja kita buka boxnya. Nah, ini adalah blister yang telah dikeluarkan dari boxnya. Ini adalah penampakan dari SF Ultraman Orb. Langsung saja kita buka blisternya. Nah, ini adalah penampakan dari SF Ultraman Orb. Langsung saja kita review proporsi dan detailnya. Pertama-tama kita bahas proporsinya dulu. Dari segi proporsi, memang Ultraman Orb ini sepintas sudah cukup pas ya proporsinya. Jadi memang Ultraman Orb ini Ultraman-nya cenderung kecil dan kurang gagah dibanding Ultraman lainnya dalam origin formnya ya. Meskipun Jit kurus, tapi dia seperti kelihatan lah otot-ototnya. Sedangkan kalau Orb ini dia cenderung plain atau datar. Kemudian di sini saya kurang suka di bagian bahu ini ya. Dia ada gap seperti itu. Nah, saya lihat di sini. Jadi untuk soldernya sini dia agak loose ya. Jadi gampang lepas. Sebenarnya bisa ditarik seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi gapnya nggak kelihatan. Cuma dia loose ya, agak loose, agak longgar. Jadi dia kembali ke dalam. Jadi kalau nggak kayak gitu dia ada gap di sini yang buat jelek ya itunya. Kemudian sepintas memang Ultraman Orb ini kelihatan seperti Ultraman gaya ya. Jadi ada aksen warna hitam, silver dan merah. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke bagian detailnya. Untuk detail bisa dimulai dari bagian matanya dulu. Di sini bagian matanya warnanya biru muda ya, atau cenderung ke arah putih di sini. Kemudian di sini ada sedikit tekstur heksagonal ya di bagian matanya, mirip seperti Kamen Rider cuma dia lebih besar. Nah, kita lihat di sini. Kemudian di sini bagian tengahnya juga ada plastik clear warna biru muda juga. Kemudian detail mulutnya ya biasa aja. Kemudian di bagian kepalanya juga ada garis-garis tanpa ada aksen warna ya seperti di serialnya. Jadi emang Ultraman Orb ini yang origin ini memang nggak sespesial yang Specimen Severion ya. Specimen Severion kelihatan lebih gagah dibandingkan dengan Ultraman Orb Origin ini. Kemudian untuk bagian dadanya di sini ada color timer ya, yang warna biru. Kemudian di sini ada sedikit aksen merah dan silver di sini, bisa dilihat. Kemudian di bagian belakangnya ada sirip atau fin. Di sini juga dicat rapi juga, warna silver, merah, hitam, juga dicat sangat rapi. Kemudian bagian tangan warna silver, ada warna merah, ada warna silver juga. Cuma di sini saya kurang suka dengan warna silvernya ya. Warna silvernya ini sedikit terlalu doff, jadi membuat dia
seperti plastik murahan gitu ya, jadi kurang kelihatan mahal lah untuk Ultraman Orb ini. Kemudian bagian dadanya di sini ada detail-detail apps sedikit ya, apps tipis gitu, nggak terlalu jelas juga. Kemudian bagian pinggang atau perutnya di sini ada sedikit aksen warna merah ya, bentuk huruf V di sini. Kemudian untuk kakinya ada warna merah, warna silver, kemudian ada sedikit aksen warna merah di ujung lututnya ini. Kemudian bagian belakangnya sama, di pergelangan lututnya ada warna merahnya juga. Nah, bisa lihat di sini. Overall bagus sih, memang detailnya sudah seperti di serialnya, cuma dari desain originnya sendiri yang saya kurang suka. Kemudian di bagian kakinya plain atau polosan ya, nggak ada detail yang spesial, jadi ya hanya seperti itu aja untuk detail dari SAF Ultraman Orb Origin ini. Selanjutnya kita lanjutkan ke bagian artikulasi. Untuk artikulasi kita mulai dari bagian kepala bisa diputar 360 derajat seperti ini. Kemudian dia juga bisa ke kanan, bisa ke kiri, kemudian bisa mendongak seperti ini. Mendongaknya cukup tinggi ya dibanding Ultraman lainnya. Kemudian bisa menunduk seperti ini juga. Kemudian di sini di lehernya juga ada join yang bisa diputar ke kanan ke kiri juga, join leher ya. Kemudian untuk tangannya bisa diputar 360 derajat seperti ini. Jadi tidak seperti kebanyakan Ultraman SAF Ultraman pada umumnya ya. Untuk Ultraman Orb ini sedikit lebih luas untuk di pose-posekannya. Jadi kalian gak usah khawatir juga, tapi kalian juga tetap harus hati-hati karena nanti rawan lus juga. Kemudian dia nggak punya bicep joint ya di sini. Nggak ada bicep joint di lengannya, kecuali Ultraman Ginga ya. Untuk seri Ultraman memang dia nggak punya bicep joint. Kemudian di bagian sikunya di sini bisa ditekuk seperti ini juga cukup luas untuk joint sikunya. Kemudian pergelangan tangannya bisa diputar seperti ini. Kemudian untuk joint dada bisa ditekuk seperti ini. Ininya juga gampang lepas ya untuk color timernya ini. Jadi kalian juga harus hati-hati. Kemudian ini bisa didongakkan seperti ini. Kemudian bisa ke kanan, bisa ke kiri juga. Ini saya lepas dulu aja ya color timernya karena cukup gampang copot. Bisa ke kanan, bisa ke kiri. Kemudian kakinya bisa ke depan seperti ini. Ke belakang nggak bisa karena dia kehalang oleh join atau kehalang oleh pantatnya yang lebar ini ya. Dia juga bisa dibuka ke luar seperti ini, bisa ditutup seperti ini. Kemudian di sini juga ada join lutut ya di sini ya, bisa ditekuk sampai seperti ini. Nah, bisa ditekuk sampai seperti ini. Kemudian di ujungnya juga ada joinnya, bisa ditekuk. Kemudian ini juga double join, bisa di kanan kiri, bisa diputar juga. Cuma memang Ultraman Orb ini sedikit lebih luas ya untuk joinnya dibandingkan dengan seri SAF Ultraman lainnya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke bagian aksesorisnya. Untuk aksesoris di sini kita dapat 4 pasang tangan ya. Yang pertama kita dapat tangan ini, tangan terbuka seperti ini. Nah ini. Kemudian kita juga dapat satu pasang tangan mencengkram ya. Mencengkram seperti ini. Kemudian kita juga dapat satu pasang tangan untuk memegang pedangnya ya, atau orb kalibur ya. Nah seperti ini. Nanti kita tunjukkan cara pasangnya juga. Kemudian yang terakhir kita dapat satu pasang tangan rapat seperti ini. Ini seperti pose untuk Kausen ya. Nah seperti ini. Kemudian kita juga dapat part ini ya, color timer yang dia sudah berwarna merah atau pink di sini. Nah seperti ini cara pasangnya seperti ini. Jadi
kita lepas dulu yang biru ini kita lepas. Kemudian di bagian dadanya akan muncul lubang seperti ini ya, dan tinggal kita pasang aja yang warna merah seperti ini. Nah, cuma kalian tetap harus hati-hati karena dia juga gampang lepas ya. Gampang lepas juga. Kemudian kita juga dapat ini aksesoris paling penting di Orb Origin ya. Jadi adalah orb Calibur. Kita lihat di sini detailnya, ini cukup sangat rapi ya. Ada garis-garisnya juga, warna merah, warna kuning. Kemudian di sini juga ada tekstur-teksturnya juga. Kemudian di sini untuk logo-logo dari setiap elemennya, api, angin, air, dan tanah juga dicat sangat baik dan detail. Lihat di sini di bagian belakangnya cukup rapi sih, nice. Kemudian ini juga bisa dilepas, jadi jika kita pengen yang versi blanknya, kita caranya tinggal didorong seperti ini. Nah, setelah didorong kemudian kita lepas mulai dari atasnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita ambil yang blanknya. Jadi disediakan spare part sendiri untuk yang blank seperti ini. Ini tinggal kita pasang aja. Nah, seperti ini ketika yang blanknya dipasang. Nah, ini hasilnya. Sekian dulu aksesoris. Selanjutnya kita lanjutkan ke kesimpulan. Sebagai informasi tambahan, SF Ultraman Orb ini rilis pada bulan Agustus tahun 2017 seharga 6.000 yen. Ini saya dapat di harga 600.000 ya, melalui mekanisme lelang. Untuk pasaran sekarang sih sekitar 800.000 sampai 1 juta rupiah. Jadi cukup mahal juga karena memang Ultraman Orb ini dia adalah salah satu pionir Ultraman New Generation yang tayang di televisi Indonesia. Jadi peminatnya sangat banyak sekali, plus memang popularitas Ultraman Orb ini juga ditunjang dari formnya yang keren-keren juga, ceritanya yang bagus. Jadi semakin menambah banyak peminat untuk membeli merchandise dari Ultraman Orb ini, terutama Orb Origin ya, karena Orb Origin ini memang form basic atau basic formnya Ultraman Orb yang sering muncul di beberapa movie Ultraman lainnya ya. Bagi kalian yang sudah nonton hingga menit ini, ada sedikit bonus ya bagi kalian. Jadi kalian bisa download wallpaper untuk smartphone kalian di link di bawah ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Dan yang terakhir, cukup mainan aja dimainin. Dadah.